Hadirin dan seluruh jemaah yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Bupati Sumedang. Yang kami hormati, Bapak Haji Ahmad Fauzi Wongsoyudo SIM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya kok lemes? Masih semangat? Masih semangat sholawatan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan sebelum memberikan sambutan selamat datang, saya ingin membuat seluruhnya semangat. Sedikit yel-yel saja. Kalau saya bilang, siapa kita? Taretan TV. Setuju? Siapa kita? Siapa kita? Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum membuka ingin pantun juga, ada pantunnya sudah saya siapkan ini. Malam ini kita berdoa bersama, bermunajat untuk keselamatan bangsa Indonesia. Pemilu 2024 mari kita kawal bersama-sama. Insya Allah 2024 dari Madura untuk Indonesia. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama, yang kita tunggu-tunggu bersama, Menko Polhukam, Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD. Tepuk tangan untuk semuanya. Beserta keluarga. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama juga, Ketua Banggar DPR RI, Bapak MH Said Abdullah, beserta keluarga. Yang saya hormati, sahabat saya, hadir Bupati Trenggalek, berdiri Bupati Trenggalek. Yang saya hormati, Wakil Bupati Sumeneb, yang saya hormati dan kita takdimi bersama Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Insya Allah kita semuanya takdim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua hadir di tempat ini. Semoga kita semua yang hadir selalu diberikan nikmat sehat dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat selalu menyertai kita semua. Malam ini begitu indah. Malam ini begitu luar biasa. 3 kekuatan hadir bersama-sama, berdoa dan bermunajat bagi keselamatan bagi bangsa dan negara ini. Ada umaro, ada ulama, ada masyarakat, hadir semuanya untuk mendoakan Indonesia agar terus lebih maju ke depannya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, atas nama pemerintah Kabupaten Sumeneb, mewakili seluruh masyarakat Sumeneb dan seluruh masyarakat Madura, kami ingin mengucapkan selamat datang khususnya kepada Menko Polhukam Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD di Pulau Madura, pulau yang kita cintai bersama-sama. Kami di sini hadir semua berdoa bersama demi keselamatan bangsa. Tentu kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terkait, panitia yang mempersiapkan acara ini, petugas keamanan yang mengamankan
pelaksanaan acara ini, rekan-rekan media yang hadir pada malam hari ini, dan seluruh masyarakat yang hadir secara ikhlas bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara ini. Untuk itulah, mari kita dengarkan dengan seksama. Kita renungkan bersama apa yang akan disampaikan oleh yang kita tunggu-tunggu untuk menyampaikan orasi kebangsaannya, yaitu Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD. Setuju? Waktu seluas-luasnya kami sampaikan untuk bisa dipersembahkan kepada kita semua. Terima kasih dari Madura untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin tamu undangan yang kami hormati dan tentunya seluruh jemaah Istighosah Kebangsaan yang hadir pada malam hari ini. Selanjutnya, tibalah saatnya bersama-sama kita akan ikuti orasi kebangsaan yang akan disampaikan langsung oleh Menko Polhukam Republik Indonesia. Namun sebelumnya, izinkan saya membacakan juga sebuah pantun pada malam hari ini. Juru kamera sibuk berekam, didukung oleh para selegram. Ahlan wa sahlan Bapak Menko Polhukam, semoga Sumeneb semakin damai dan tentram. Boleh Sherly bacakan juga? Boleh. Ribuan umat takjub saling memandang kehadiran Pak Mahfud MD sebagai bintang. Disambut gema selawat yang terus berkumandang. Semoga syafaat baginda Nabi akan datang. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam wa arhama alaina bil indonesiyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, saudara-saudara sekalian, terutama tamu-tamu yang mulia, yang sebagian diantaranya akan saya sebutkan, yaitu Bapak MH Said Abdullah, Ketua Banggar DPR RI beserta Ibu. Kemudian ada Bapak Bupati Sumeneb beserta Ibu, yaitu Bapak Ahmad Fauzi. Ada juga Wakil Bupati Sumeneb, Nyai Hajah Dewi Khalifah. Kemudian ada Kiai Hafidhi Syarbini, Rois Suriah PCNU Sumeneb. Kiai Unais Ali Hisam. Ini teman saya dulu nih, anggota DPR, hadir di sini. Kiai Unais Ali Hisam, pengasuh Pondok Pesantren Aswaja, Ampunten. Yang matur lagi. Ini marena. Kiai Haji Kusyairi, pengasuh Pondok Pesantren Diaut Thalibin, Ampunten. Habib Musin Al-Hinduan. Kemudian Kiai Khalilur Rahman, pengasuh Pondok Pesantren Matharatul Huda, Pamekasan. Ada juga Kiai Ali Fikri, Dewan Pengasuh Pondok Pesantren An-Nuqoyah. Kiai Hazmi Bashir, Dewan Pengasuh Pondok Pesantren An-Nuqoyah juga. Lalu ada Ibu Winarti, tadi sudah disebut, ini Ibu Said Abdullah dan Ibu Kurnia Fauzi. Kurang mundur ya. Oke.
Tretan sedaja, kaula paneka orang Madura. Kula lahir neng Esampang, Kecamatan Omben. Tapi aslina kaula kadento orang Makassar. Mulai sekolah nang Makassar kelas 1 SD, sebelum kelas 1 SD, madrasah ke pesantren sareng lain-lain pun. Biasan orang Madura harus membuktikan bahwa saya orang Madura. Kula ngajak ke panjenengan saja dia nyanyi lagu Tantuk Majang. Setuju? Tapi sebelum itu karena ini sholawat dan istighosah, saya ngajak baca sholawat Tibbil Qulub dulu. Ya, coba. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Tibbil Qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa qiyaiha wa ala sekali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa qiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekarang semakin gula ngajak panjenengan saja nyanyi Tantuk Majang. Ngapote? Ngapote wala jera eta ngale reng majang antona la pada mule montaku dari ambet pandelena sebetnya aongku oleh-olehnya umun ajali odina orang majera bental ombak. Lambaikan tangannya semuanya, yuk semuanya. Kelasnya semuanya. Reng majeng Yuk semuanya. bilang ala kau bedanya benar oleh ulang para onda ala jara oleh ulang ala jara Madura oleh ulang para onda ala jara oleh ulang para onda pajar laku arena konyo nara bapak tani setedung konjeng alalare sholat tutur japena ajalana isyarat kawan
Udah? Lanjut. Lanjut. Terbukti kan? Terbukti bahwa saya orang Madura kan? Terbukti. Ini orang Madura. Orang Madura juga suka sholawatan. Ayo mulai lagi. Sallallahu ala Muhammad. Hidupkan lampu flash. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imaman qiblataini. Sekali lagi. Sallallahu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habib Allah. Sallallahu ala Muhammad. Habibi. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Lengki boleh. Tajuk. Saudara sekalian, catatan setuju sepeda mulja. Malam ini kita istighosah untuk keselamatan bangsa. Mengapa kita harus bicara keselamatan bangsa? Mengapa kita harus bicara keselamatan bangsa? Karena pada saat ini bangsa kita sedang menghadapi banyak permasalahan yang mungkin saja setelah kita bicarakan kita bisa melakukan sesuatu agar bangsa kita ini selamat. Misalnya apa? Yang mengancam bangsa kita sekarang ini kalau bicara dari sudut geopolitik. Di luar negeri itu banyak perang. Misalnya antara Rusia dan Ukraina. Lalu serangan Israel ke Palestina yang memporak-porandakan Gaza. Dan berbagai persoalan lain di dunia yang berdampak ke Indonesia. Perang Rusia-Ukraina bukan hanya persoalan politik luar negeri kita, tetapi juga bisa mengancam posisi kita di dunia internasional, juga persoalan ekonomi. Misalnya ini, selama ini kita mengimpor gandum untuk keperluan kita, seperti untuk bakmi, supermi, dan lain-lain yang perlu gandum, itu mengimpornya 80% dari Uni Soviet dan Ukraina. Kalau perang itu berkelanjutan, maka kita tidak punya sumber yang sama murahnya dari luar negeri, dan itu bisa mengancam perekonomian kita. Begitu juga sekarang ancaman dari bencana alam, ada El Nino, ya, panas yang ekstrim, yang mudah-mudahan segera berlalu. Kemudian ada wabah, ada letusan gunung, ada tsunami.
Saudara, itu semua perlu keseriusan kita untuk menangani. Kita bangsa Indonesia, kita orang Madura ini punya tanggung jawab untuk datang menjemput sejarah. Menjemput sejarah untuk menyelamatkan Indonesia ini dari ancaman bagi kelangsungan kebangsaannya. Mungkin saudara bertanya, Pak, itu kan di luar negeri, itu kan alam. Bagaimana kalau di dalam negeri? Saudara, di dalam negeri pun masalah kita tidak sedang baik-baik saja. Negara ini sedang juga mengalami banyak masalah. Saya selalu mengatakan, saudara, saya tidak akan kampanye politik praktis. Saya tidak akan kampanye untuk pemilu, tapi saya akan kampanye tentang politik kebangsaan. Bangsa kita ini sekarang diancam oleh perpecahan dan oleh kemunduran. Karena apa, saudara? Karena di Indonesia ini diakui atau tidak sangat banyak korupsi. Saudara sekarang melihat ke arah manapun di Indonesia ini selalu ada korupsi. Coba dari sini saudara, lihat ke atas. Ada pesawat lewat. Ada korupsi di perusahaan pesawat terbang. Lihat ke laut. Ada illegal fishing, pencurian ikan secara ilegal. Lihat ke hutan. Ada korupsi di bidang kehutanan. Lihat ke rumah sakit, ada korupsi di bidang penyelenggaraan kesehatan. Di mana-mana banyak korupsi. Sementara penegakan hukum kita ini harus diakui masih lemah. Siapa yang ditindak secara hukum karena korupsi, karena kesalahan, itu biasanya hanya terkena kepada orang yang apes. Apes saja itu, bukan karena sebuah program yang terencana. Hampir semua orang korupsi, tapi yang kena hanya sedikit. Itu berarti hanya yang apes. Seharusnya ada satu langkah yang lebih sistematis untuk mencegah dan menindak korupsi. Saudara sekalian, kalau mau bicara dari sudut agama, saya ingin katakan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa hancurnya bangsa-bangsa dan negara yang kuat di masa lalu itu oleh karena hukum tidak ditegakkan. Kalau ada orang kuat, orang kaya raya, orang punya jabatan, punya salah, hukum tidak bisa ditegakkan. Mereka bisa membayar, mereka bisa menteror, dan mereka bisa menyuap sehingga bebas. Kalau ada orang kecil salah, langsung ditangkap dan dihukum. Terkadang diadili di tengah jalan. Dan aparat diam. Saudara, dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa ada kisah dari seorang penduduk Madinah yang aristokrat kaya raya, namanya Bani Mahzum. Anak Bani Mahzum ini perempuan kedapatan mencuri. Bani Mahzum yang hebat, kaya raya, aristokrat di kota Madinah mengutus orang kepada Nabi Muhammad untuk menyuap. Dikatakan begini, wahai Rasulullah, anakku, anak Bani Mahzum ini adalah orang terhormat. Yang dicuri hanya sedikit. Tolong jangan dihukum. Berapapun perlu akan saya ganti. Yang dicuri oleh anak gadis saya yang cantik ini. Saya ganti. Asal anak saya jangan dihukum.
Maka Nabi mengatakan begini, saudara Bani Makhzum, kata Nabi, ketahuilah bahwa hancurnya bangsa-bangsa dan negara besar di masa lalu itu karena hukum itu kalau menghadapi orang kuat tidak dilaksanakan, tapi begitu menghadapi orang lemah, hukum had langsung ditegakkan. Maka kata Nabi, fa'ayyamallah law anna Fatimah binti Muhammad saraqat faqata'tu yadaha. Demi Allah, kalau anakku sendiri Siti Fatimah mencuri, saya potong juga tangannya. Apalagi cuma anaknya Bani Makhzum. Kenapa Nabi? Kenapa Nabi engkau mau memotong tangan seumpama anakmu mencuri? Kata Nabi, karena kalau hukum tidak ditegakkan, lama-lama negara kita ini hancur. Coba lihat tuh, Fir'aun jatuh karena tidak ada hukum di sana ketika dia sudah sangat kuat. Persia, Romawi, itu zaman-zaman Nabi. Bergelimpangan. Sehingga saudara, kalau saudara ingin menyelamatkan bangsa dan negara ini, salah satu hal penting adalah bagaimana hukum itu bisa ditegakkan dengan benar. Saya sudah mengatakan, kalau di negara ini hukum bisa ditegakkan dengan benar, maka 50% persoalan bangsa ini sudah selesai. Sisanya yang 50% itu bisa dibagi kecil-kecil. Hukum 50%, ekonomi 5%, pendidikan 2%, sisanya kecil-kecil bisa diselesaikan masalahnya. Asal hukum ini tegak dulu. Ini jangan main-main kita terhadap negara ini. Negara ini berdiri atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sehingga kalau kita tidak memelihara dengan baik, tidak menjaga Indonesia ini sebagai negara yang kuat, berkat rahmat Allah itu bisa dicabut. Kalau kita bertanggung jawab, mari kita jaga negara ini. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga agar negara ini kuat? Tegakkan konstitusi, tegakkan hukum. Siapa yang bertugas menegakkan hukum dan konstitusi ini? Pemerintah. Oleh sebab itu, saudara, apa peran saudara yang bisa dilakukan? Ikut pemilu dengan jujur, adil, dan tulus. Ikut pemilu. Saya tidak akan menyuruh saudara milih siapa, tidak penting. Saudara sudah bisa berkonsultasi dengan para kiai, dengan kelompok belajar, dengan kampus, baca buku, baca berita. Saudara bisa menyimpulkan siapa yang harus saya pilih di dalam pemilu itu. Oleh sebab itu, pemilu itu harus dilaksanakan secara demokratis, jujur, adil, dan beradab. Saudara semua harus ikut pemilu. Jangan berpikir Anda, saya tidak ikut pemilu, itu calonnya jelek semua. Jangan begitu. Di antara calon-calon yang ada itu, pilihlah yang paling baik. Itu kalau ingin menyelamatkan bangsa dan negara ini dalam waktu dekat, ini kita harus merancang satu pemerintahan yang kuat, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Harus bersih dari itu. Dan caranya adalah saudara mengikuti pemilu dengan baik. Mari kita jaga negara Indonesia ini. Saudara, tugas besar kita juga di dalam geopolitik. Sekarang ini kita sedang diberi tugas, diberi kepercayaan oleh dunia internasional. Ketika pekan lalu Presiden berkunjung ke Amerika dan di situ diberi mandat agar Indonesia menjadi penengah konflik di Palestina. Saudara sekalian, saya ingin tegaskan, Indonesia
sejak tahun 1945 sudah menyatakan mendukung Palestina sebagai negara merdeka. Dan setelah keluarnya Dasar Sila Bandung pada tahun 1955, Konferensi Asia Afrika dibangun. Pemerintah Indonesia, Presiden Soekarno mengatakan Indonesia tidak akan pernah membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Palestina merdeka. Ini harus dipegang sebagai amanat. Ini harus dipegang sebagai amanat perjuangan kita. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah. Ini tidak akan bisa dilakukan oleh pemerintahan yang korup. Kita harus membentuk satu pemerintahan yang bersih. Dan saudara bertugas untuk ikut pemilu. Kalau sebagai calon, jadilah calon yang baik. Kalau sebagai pemilih, jadilah pemilih yang bertanggung jawab. Karena pemilu itu adalah agenda konstitusional. Pemilu itu adalah satu cara untuk mengganti pemerintahan secara damai. Memperpanjang tugas pemerintahan secara damai dan baik-baik. Oleh sebab itu prosesnya pun harus baik. Seruannya kepada rakyat, mari berpartisipasi dalam pemilu ini dengan baik. Kemudian kepada aparat penegak hukum, TNI, Polri, dan ASN, supaya juga memposisikan diri secara netral. Saya tidak menuduh siapa-siapa karena ini masih dalam tahap permulaan, tapi eskalasi untuk terjadinya pelanggaran itu semakin dekat hari pemilu akan semakin banyak, dan oleh sebab itu hati-hatilah dari sekarang. Rakyat kita sudah dewasa, rakyat kita sudah tahu apa yang dilakukan oleh para pemimpinnya. Tidak boleh seorang pemimpin itu tidak bertanggung jawab kepada rakyatnya, kepada kesejahteraan rakyatnya. Saudara sekalian, jumlah orang miskin di Indonesia itu masih banyak. Kenapa masih banyak orang miskin? Ya sebenarnya karena banyak korupsi itu. Kalau tidak ada korupsi, orang miskin itu bisa ditekan. Karena pendapatan kemudian bisa diratakan. Itu sebabnya itu bisa diukur dari Gini rasio. Gini rasio kita tuh sangat jomplang. Sekarang 3,8 Gini rasio itu. Berarti apa? Kekayaan itu bertumpuk ke sebagian kecil orang. Baiklah, saudara sekalian, mari kita akhiri dengan sholawat burdah. Maula ya sholli wasal. Maula ya sholli wasallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli hawlin minal awali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Profesor Dr. Mahfud MD.
Hadirin dan seluruh jamaah yang kami hormati, acara ini akan diakhiri oleh doa penutup yang akan dipimpin oleh yang kami takdimi, Al-Mukarram Habib Muhsin Al-Hinduan. Kepada beliau kami silakan. Mari kita berdoa bersama. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muftihal abwab wa ya musabbibal asbab wa ya muqallibal qulub wal absar wa ya dalilal mutahayyirin wa ya ghiyathal mustaghithin aghithna tawakkalna alayka ya Rabb. وفوضنا أمرنا إليك يا فتى يا وهاب يا باسط يا قاضي الحاجات يا كافي المحمات ويا دافع البليات ويا شافي الأمراض ويا رافع الدرجات ويا مجيب الدعوات ويا غافر الزلات ويا محل المشكلات يا أرحم الراحمين. اللهم يا سابغ النعم ويا دافع النقام ويا فارج الغمام. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين. اللهم ارزقنا والمسلمين. اللهم سلمنا وسلم إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. وأعلي كلمتك إلى يوم الدين ودمر أعداءك وأعداء الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا طالبا من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا قهار يا ستار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة. Baik, kami mohon kepada seluruh jemaah Istighosah Kebangsaan pada malam hari ini untuk tetap tenang di tempat. Selanjutnya kita akan kembali ikuti sholawat bersama Majelis Pemuda Bersolawat At-Taufik. Jadi kami mohon untuk tetap tenang kepada seluruh jemaah yang hadir malam hari ini. Dan akhirnya selesai sudah seluruh rangkaian acara malam hari ini. Saya Ade Haryono dan juga saya Serlia Sugianti. Mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami serahkan kepada Majelis Pemuda Sholawat At-Taufik. alamat ana salihiku apa fatani mu'min anut ing syariat kang dihin lesani harus gandikani kapindo mulia kan ing wong tuani alamat ana soleh iku babar
Kaping telu asik ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe benci. Kaping telu asik ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe benci. Kaping papat amal anut ing ilmune dan ditanggung jawab orang ngawurane. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syar'i wa taraki عطفت يدي راد العالمين يا أهيل الجود والكرم ikut sakit ulama awe pitutur alamatnya ingkang tadi jujur. Ikut saking ulama awe pitutur alamatnya ingkang tadi jujur. Muga-muga kita bisa melampaui dunia akhirat. Nabi Muhammad ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syar'i wa taraki عطفت يدي راد العالمين يا أهيل الجود. Nabi Muhammad yuk semuanya. Nabi Muhammad Nabi akhirul zaman, rahmat bagi umat di seluruh alam. Nabi Muhammad mataharinya dunia yang bersinar abadi sepanjang zaman. Oh Nabi Muhammad bagai purnama di tengah malam gelap gulita. Nabi Muhammad bagai pelita, cahayanya di atas cahaya. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan salawat salam ya Rabbi
sampaikan salawat salam ya Rabbi Allah li Muhammad sirril ula ya Rabbi salli ala rasul li Muhammad sirril ula al-anbiya wal mursalin al-hurri khatamat awwala kota santri suasana di kota santri suasana di kota santri asik senangkan hati suasana di kota santri asik senangkan hati tiap pagi dan sore hari mudah-mudi berbusana rapi menyandang kitab suci hilir mudik silih berganti pulang pergi mengaji suasana di kota santri asik senangkan hati suasana di kota santri asik senangkan hati tiap pagi dan sore hari mudah-mudi berbusana
ما أنت إلا كنز خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العدية ما أنت إلا كنز طاهر القلب نكي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا ربنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه وقدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا ربنا. Terima kasih buat semuanya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Demikian dari kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. روح يبقى إذا مست
سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأنصاره ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين وعلماء العاملين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا قديم 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 يا سميع يا بصير 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 يا مبدئ يا خالق 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 يا حفيظ